Dengan menggunakan segitiga siku-siku dalam suatu lingkaran, kita dapat mendefinisikan nilai dari 6 fungsi trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen, mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Terdapat hubungan khusus di antara fungsi sinus dan kosinus, seperti sinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta sama dengan 1. Hubungan khusus lainnya akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Lebih lanjut, hubungan khusus antara fungsi trigonometri ini kita sebut sebagai identitas trigonometri. Apa saja relasi antar fungsi lain dalam trigonometri yang merupakan identitas trigonometri? Mari kita simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Untuk menentukan hubungan antar fungsi trigonometri yang termasuk identitas trigonometri, kita dapat mendefinisikan fungsi trigonometri untuk semua besar sudut mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita menggunakan segitiga siku-siku dalam sebuah lingkaran satuan di bidang kartesius untuk menentukan hubungan antara sinus dan kosinus. Selanjutnya, pada gambar terdapat lingkaran berjari-jari satu satuan di bidang kartesius dengan titik pusatnya di O, 0,0, dan titik tumpu untuk pengukuran sudutnya adalah A, 1,0. Selain itu, misalnya terdapat titik P dengan titik koordinat XP, YP, sehingga terbentuk suatu juring AOP dengan besar sudut yang diukur berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam sebesar theta. Kita juga dapat membuat segitiga siku-siku OPXP dengan siku-siku pada titik PX. Jika kita melihat segitiga OPXP dari sudut theta, OPX atau XP adalah sisi samping PO atau jari-jari lingkaran yang besarnya satu satuan adalah sisi panjang, dan PPX atau YP adalah sisi depan. Dengan demikian, fungsi sinus dan kosinus dari sudut theta adalah sebagai berikut. Nilai sinus theta adalah sebagai berikut. Sinus theta sama dengan sisi depan dibagi sisi panjang sama dengan YP dibagi 1 sama dengan YP. Nilai kosinus theta adalah sebagai berikut. Kosinus theta sama dengan sisi samping dibagi sisi panjang sama dengan XP dibagi 1 sama dengan XP. Dengan demikian, koordinat di titik P juga dapat dinyatakan sebagai kosinus theta, sinus theta. Selanjutnya, definisi lingkaran satuan ini dapat digunakan untuk menurunkan sifat-sifat dasar trigonometri lainnya, seperti nilai tangen, kotangen, kosekan, dan sekan, yang berlaku untuk seluruh besar sudut dari 0 derajat hingga 360 derajat atau bahkan lebih dari 360 derajat. Besar sudut dari satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Artinya, koordinat dari suatu titik dalam lingkaran satuan akan berulang tiap kali besar sudutnya bertambah atau berkurang sebesar 360 derajat. Contohnya, sinus 60 derajat sama dengan sinus dalam kurung 60 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 420 derajat. Dan sinus 60 derajat sama dengan sinus 60 derajat dikurang 360 derajat sama dengan sinus negatif 300 derajat. Besarnya suatu sudut yang bertanda negatif menunjukkan bahwa arah perputaran sudut searah dengan arah putaran jarum jam. Fungsi perulangan seperti dalam sinus 60 derajat, 420 derajat, dan min 300 derajat disebut sebagai fungsi periodik. Fungsi ini tidak hanya dimiliki oleh fungsi sinus, tetapi juga dimiliki oleh kelima fungsi trigonometri lainnya. Sifat periodik dan periode dalam fungsi trigonometri. Suatu fungsi real, fx, dapat memiliki sifat periodik jika terdapat bilangan real p di dalamnya, sehingga fungsi real fx sama dengan fungsi fx ditambah p. Bilangan real p terkecil yang membuat fungsi f periodik disebut periode dari fungsi f. Fungsi trigonometri merupakan fungsi periodik. Untuk fungsi sinus, kosinus, kosekan, dan sekan, periodenya adalah tepat 360 derajat atau 2pi radian. Sementara itu, untuk fungsi tangen dan kotangen, periodenya adalah 180 derajat atau pi radian. Hal ini dapat dijelaskan karena adanya hubungan antara tangen dan kotangen di kuadran 1 yang besar sudutnya dinyatakan sebagai alfa dan kuadran 3 yang besar sudutnya dinyatakan sebagai 180 derajat ditambah alfa. Contohnya, tangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Hubungan ini ternyata masih berulang di kuadran 2 yang besar sudutnya dinyatakan sebagai 90 derajat ditambah alfa. Dan kuadran 4 yang besar sudutnya dinyatakan sebagai 270 derajat ditambah alfa. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dari tangen dan kotangen akan berulang setiap 180 derajat. Dengan demikian, kita telah mengetahui sifat periodik dan periode dari setiap fungsi trigonometri.
Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sifat ini memengaruhi identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah kemiripan yang memuat perbandingan trigonometri dari suatu sudut. Untuk membuktikan kebenaran hubungan antar fungsi trigonometri yang memiliki identitas trigonometri, kita dapat melakukan pengubahan atau penyederhanaan persamaan trigonometri di ruas kiri dengan menggunakan identitas trigonometri sebelumnya, sehingga menghasilkan persamaan yang sama dengan persamaan trigonometri di ruas kanan. Untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar segitiga OPXP dalam lingkaran satuan berikut ini. Titik P memiliki koordinat di XP, YP yang terletak di kuadran 1 dan dapat membentuk juring AOP dengan sudut sebesar θ. Jika kita melihat segitiga OPXP dari sudut θ, OPX atau XP adalah sisi samping. PO atau jari-jari lingkaran yang besarnya satu satuan adalah sisi panjang. Dan PPX atau YP adalah sisi depan. Dengan demikian, kita dapat menentukan fungsi-fungsi trigonometri dari sudut θ. Pada pembahasan di awal, telah dijelaskan bahwa XP sama dengan sinus θ dan YP sama dengan sinus θ. Sehingga, koordinat di titik P dapat diubah menjadi kosinus θ, sinus θ. Adapun hubungan identitas trigonometri dari fungsi sinus dan kosinus, tangen dan kotangen, serta kotangen dan kosekan adalah sebagai berikut. Pertama, identitas trigonometri antara sinus dan kosinus. Berdasarkan teorema Pitagoras segitiga OPXP yang memiliki siku-siku di titik PX, panjang PXP adalah sisi depan, panjang OPX adalah sisi samping, dan panjang PO adalah sisi panjangnya. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan hubungan antar fungsi trigonometri yang terjadi di PO dengan teorema Pitagoras sebagai berikut. Sisi panjang kuadrat sama dengan sisi samping kuadrat ditambah sisi depan kuadrat. Panjang PO kuadrat sama dengan panjang OPX kuadrat ditambah panjang PXP kuadrat. Substitusikan PO sama dengan 1, OPX sama dengan XP, dan PXP sama dengan YP. Sehingga persamaannya berubah menjadi seperti berikut. 1 kuadrat sama dengan XP kuadrat ditambah YP kuadrat. Substitusikan XP sama dengan kosinus θ dan YP sama dengan sinus θ, sehingga persamaannya berubah menjadi seperti berikut. 1 sama dengan kosinus θ dikuadratkan ditambah sinus θ dikuadratkan atau kosinus θ dikuadratkan ditambah sinus θ dikuadratkan sama dengan 1. Bentuk fungsi trigonometri dari dalam kurung kosinus θ kuadrat atau kosinus θ yang dikuadratkan yang menyatakan kuadran dari fungsi kosinus dari sudut θ dapat diubah menjadi kosinus kuadrat θ yang dituliskan dalam notasi baku sebagai berikut. Dalam kurung, kosinus θ kuadrat sama dengan kosinus kuadrat θ. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bentuk dalam kurung, kosinus θ kuadrat yang dikuadratkan adalah fungsi kosinusnya, bukan sudut sebesar θ. Artinya, dalam kurung, kosinus θ kuadrat tidak sama dengan kosinus θ kuadrat yang dituliskan dalam notasi baku sebagai berikut. Dalam kurung, kosinus θ kuadrat tidak sama dengan kosinus θ kuadrat. Dengan demikian, bentuk fungsi trigonometri dari dalam kurung sinus θ kuadrat atau sinus θ yang dikuadratkan juga akan sama dengan sinus kuadrat θ yang dituliskan dalam notasi baku sebagai berikut. Dalam kurung, sinus θ kuadrat sama dengan sinus kuadrat θ. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bentuk dalam kurung, sinus θ kuadrat yang dikuadratkan adalah fungsi sinusnya, bukan sudut sebesar θ. Artinya, dalam kurung, sinus θ kuadrat tidak sama dengan sinus θ kuadrat yang dituliskan dalam notasi baku sebagai berikut. Dalam kurung, sinus θ kuadrat tidak sama dengan sinus θ kuadrat. Oleh karena itu, persamaan fungsi trigonometri tersebut dapat diubah menjadi seperti berikut. Dalam kurung, kosinus θ kuadrat ditambah dalam kurung sinus θ kuadrat sama dengan 1 atau kosinus kuadrat θ ditambah sinus kuadrat θ sama dengan 1. Dalam persamaan ini berlaku sifat komutatif atau pertukaran sebagaimana dalam operasi penjumlahan bilangan. Dengan demikian, fungsi tersebut dapat dinyatakan menjadi seperti berikut. Kosinus kuadrat θ ditambah sinus kuadrat θ sama dengan 1 atau sinus kuadrat θ ditambah kosinus kuadrat θ sama dengan 1. Fungsi penjumlahan sinus dan kosinus kuadrat ini adalah bentuk identitas trigonometri pertama yang telah kita peroleh. Identitas trigonometri ini berlaku untuk semua sudut, karena sudut θ adalah sudut yang dipilih secara sembarang. Untuk lebih memahami hubungan identitas trigonometri dari sinus dan kosinus, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Suatu sudut sebesar alfa terletak di kuadran 1 dengan nilai sinus alfa sama dengan 2/3. Tentukan nilai dari fungsi kosinusnya.
kita dapat menentukan nilai dari kosinus alfa dengan menggunakan bantuan identitas trigonometri sebagai berikut. Sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan 1. Substitusikan sinus alfa sama dengan 2/3 ke dalam persamaan 1, sehingga persamaannya berubah menjadi seperti berikut. 2/3 kuadrat ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. 4/9 ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Kosinus kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi 4/9. Kosinus kuadrat alfa sama dengan 9/9 dikurangi 4/9. Kosinus kuadrat alfa sama dengan 5/9. Kosinus alfa sama dengan akar dari 5/9. Kosinus alfa sama dengan akar 5/3. Dengan demikian, fungsi dari kosinus alfa adalah akar 5/3. Dalam suatu fungsi kuadrat, hasil dari bilangan bertanda negatif yang dikuadratkan adalah bilangan bertanda positif. Berdasarkan hal tersebut, kita juga dapat menentukan bahwa kosinus alfa sama dengan negatif akar 5/3 juga akan memenuhi kosinus kuadrat alfa sama dengan 5/9. Akan tetapi, apakah hal tersebut berlaku untuk fungsi trigonometri? Untuk mengetahuinya, kita harus menentukan tanda hasil fungsi kosinus di kuadran 1, di mana sudut alfa berbeda. Adapun pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui tanda hasil fungsi trigonometri dari kuadran 1 hingga kuadran 4 sebagai berikut. Karena nilai kosinus dari sudut alfa di kuadran 1 adalah positif, nilai dari fungsi kosinus alfa yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut adalah kosinus alfa sama dengan akar 5/3. Kedua, identitas trigonometri antara tangen dan sekan. Identitas trigonometri antara tangen dan sekan dapat diperoleh dengan cara membagi persamaan identitas dari sin kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta sama dengan 1, dengan kosinus kuadrat theta seperti berikut. Sinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta sama dengan 1. Bagilah persamaan di ruas kiri dan kanan dengan kosinus kuadrat theta sehingga persamaannya berubah menjadi seperti berikut. Sinus kuadrat theta dibagi kosinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta dibagi kosinus kuadrat theta sama dengan 1 per kosinus kuadrat theta. Pembagian sinus dengan kosinus akan menghasilkan tangen dan kebalikan dari kosinus adalah sekan. Dengan demikian, persamaan tersebut akan berubah menjadi seperti berikut. Tangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Bentuk fungsi trigonometri dari tangen kuadrat theta sama dengan dalam kurung tangen theta kuadrat, dan bentuk dari sekan kuadrat theta sama dengan dalam kurung sekan theta kuadrat. Dengan demikian, persamaan tersebut juga dapat dituliskan dalam bentuk seperti berikut. Dalam kurung tangen theta kuadrat ditambah 1 sama dengan dalam kurung sekan theta kuadrat. Ketiga, identitas trigonometri antara kotangen dan kosekan. Identitas trigonometri antara kotangen dan kosekan dapat diperoleh dengan cara membagi persamaan identitas dari sinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta sama dengan 1. Sinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta sama dengan 1. Bagilah persamaan di ruas kiri dan kanan dengan sinus kuadrat theta sehingga persamaannya berubah menjadi seperti berikut. Sinus kuadrat theta dibagi sinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta dibagi sinus kuadrat theta sama dengan 1 per sinus kuadrat theta. Pembagian kosinus dan sinus menghasilkan kotangen dan kebalikan dari sinus adalah kosekan. Dengan demikian, persamaan tersebut akan berubah menjadi seperti berikut. 1 ditambah kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Bentuk fungsi trigonometri dari kotangen kuadrat theta sama dengan dalam kurung kotangen theta kuadrat, dan bentuk fungsi trigonometri dari kosekan kuadrat theta sama dengan dalam kurung kosekan theta kuadrat. Dengan demikian, persamaan tersebut juga dapat dituliskan seperti berikut. 1 ditambah dalam kurung kotangen theta kuadrat sama dengan dalam kurung kosekan theta kuadrat. Dalam identitas trigonometri ini juga berlaku sifat komutatif atau pertukaran, sehingga bentuk identitas trigonometri tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Kotangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Sifat komutatif ini mengakibatkan identitas trigonometri ini memiliki bentuk yang sama dengan identitas trigonometri antara tangen dan sekan yang dapat dituliskan sebagai berikut. Tangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Untuk lebih memahami identitas trigonometri ini, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Suatu sudut sebesar alfa terletak di kuadran 3 dengan nilai tangen alfa sama dengan 1/2. Tentukan nilai sekan alfa.
Nilai dari sekan alfa dapat ditentukan dengan memanfaatkan identitas trigonometri sebagai berikut. Tangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. 1/2 kuadrat ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. 1/4 ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Sekan kuadrat alfa sama dengan 5/4. Sekan alfa sama dengan akar dari 5/4. Sekan alfa sama dengan akar 5/2. Dalam suatu fungsi kuadrat, hasil dari bilangan bertanda negatif yang dikuadratkan adalah bilangan bertanda positif. Berdasarkan hal tersebut, kita juga akan menemukan bahwa sekan alfa sama dengan negatif akar 5/2 juga akan memenuhi sekan kuadrat alfa sama dengan 5/4. Untuk mengetahui nilai sekan alfa yang sesuai, kita bisa memperhatikan tanda hasil fungsi kosekan di kuadran 3, di mana sudut alfa berada di tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, nilai sekan dari sudut alfa di kuadran 3 bertanda negatif. Oleh karena itu, nilai dari sekan alfa yang tepat untuk menyelesaikan soal ini adalah sekan alfa sama dengan negatif akar 5/2. Keempat, identitas trigonometri antara sinus dan kosinus lainnya. Untuk memperoleh bentuk identitas trigonometri yang lain, kita bisa memperhatikan segitiga OPXP dalam lingkaran satuan melalui arah sudut di titik P atau PXPO sebagai berikut. Besar sudut di POPX dinyatakan sebagai θ. Besar sudut di PXPO dapat dinyatakan sebagai gamma. Segitiga OPXP adalah segitiga siku-siku dengan besar sudut 90 derajat, sehingga besar sudut gamma dapat dinyatakan sebagai gamma sama dengan 90 derajat dikurangi θ. Untuk menentukan nilai sinus dan kosinus dari gamma, kita dapat menggunakan perbandingan dari sisi-sisi dalam segitiga OPXP. Jika dipandang dari sudut gamma, PXP adalah sisi samping dari sudut gamma. OPX adalah sisi depan, dan PO adalah sisi panjang. Dengan demikian, sinus dan kosinus dari sudut gamma adalah sebagai berikut. Nilai dari sinus gamma adalah sebagai berikut. Sinus gamma sama dengan sisi depan dibagi sisi panjang. Sinus gamma sama dengan panjang OPX dibagi panjang PO. Nilai dari kosinus gamma adalah sebagai berikut. Kosinus gamma sama dengan sisi samping dibagi sisi panjang. Kosinus gamma sama dengan panjang PXP dibagi panjang PO. Jika kita melihat segitiga OPXP dari sudut θ, kita akan menemukan bahwa PXP adalah sisi depan dari sudut θ, OPX adalah sisi samping, dan PO adalah sisi panjang. Dengan demikian, sinusnya adalah sebagai berikut. Nilai dari sinus θ adalah sebagai berikut. Sinus θ sama dengan sisi depan dibagi sisi panjang. Sinus θ sama dengan panjang PXP dibagi panjang PO. Nilai dari kosinus θ adalah sebagai berikut. Kosinus θ sama dengan sisi samping dibagi sisi panjang. Kosinus θ sama dengan panjang OPX dibagi panjang PO. Dengan demikian, kita akan menemukan suatu hubungan antara kosinus dan sinus dari sudut gamma dan θ sebagai berikut. Kosinus gamma sama dengan sinus θ. Sinus gamma sama dengan kosinus θ. Jika persamaan untuk besar sudut gamma adalah gamma sama dengan 90 derajat dikurangi θ, persamaan tersebut akan berubah menjadi seperti berikut. Kosinus gamma sama dengan sinus θ. Kosinus 90 derajat dikurangi θ sama dengan sinus θ. Sinus gamma sama dengan kosinus θ. Sinus 90 derajat dikurangi θ sama dengan kosinus θ. Hubungan antara sinus dan kosinus ini hanya berlaku untuk besar sudut bertanda positif atau sudut yang arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara sinus dan kosinus untuk besar sudut yang bertanda negatif atau sudut yang arah putarannya searah dengan arah putaran jarum jam? Untuk mengetahuinya, kita dapat memanfaatkan hubungan yang terbentuk antara sinus dan kosinus yang berada di kuadran 1 dan 4 dari tabel berikut. Jika besar sudut di kuadran 1 dinyatakan sebagai alfa dan sudut terbesar di kuadran 4 adalah 360 derajat, hubungan keduanya adalah sebagai berikut. Sinus 360 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif sinus alfa. Kita sebut persamaan ini sebagai 1A. Kosinus 360 derajat dikurangi alfa sama dengan kosinus alfa. Kita sebut persamaan ini sebagai 2A. Sementara itu, hubungan fungsi sinus dan kosinus untuk besar sudut yang lebih dari 360 derajat dapat dinyatakan sebagai berikut. Sinus θ ditambah 360 derajat sama dengan sinus θ. Kosinus θ ditambah 360 derajat sama dengan kosinus θ.
Dengan memisalkan theta aksen sama dengan theta ditambah 360 derajat, sehingga theta sama dengan theta aksen dikurangi 360 derajat. Kita dapat menulis ulang kedua sifat ini sebagai berikut. Sinus theta aksen sama dengan sinus theta aksen dikurangi 360 derajat. Kosinus theta aksen sama dengan kosinus theta aksen dikurangi 360 derajat. Sekarang, kita menggunakan sifat fungsi periodik ini untuk besar sudut theta aksen sama dengan 360 derajat dikurangi alfa, yang ekuivalen dengan negatif alfa sama dengan theta aksen dikurangi 360 derajat. Dengan demikian, persamaan tersebut akan berubah menjadi seperti berikut. Sinus 360 derajat dikurangi alfa sama dengan sinus negatif alfa. Kita sebut persamaan ini sebagai 1b. Kosinus 360 derajat dikurangi alfa sama dengan kosinus negatif alfa. Kita sebut persamaan ini sebagai 2b. Substitusikan persamaan 1b ke dalam persamaan 1a dan persamaan 2b ke dalam persamaan 2a. Dengan demikian, akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Sinus negatif alfa sama dengan negatif sinus alfa. Kosinus negatif alfa sama dengan kosinus alfa. Persamaan identitas trigonometri ini menunjukkan bahwa nilai sinus dari sudut negatif alfa sama dengan negatif dari nilai sinus sudut alfa. Sedangkan nilai kosinus sudut negatif alfa sama dengan nilai kosinus dari sudut alfa. Fungsi identitas trigonometri ini berlaku untuk besar sudut berapapun, tidak hanya untuk kuadran 1. Untuk lebih memahami identitas trigonometri ini, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Tentukan nilai sinus negatif 1 per 6 pi radian dan kosinus negatif 1 per 6 pi radian. Kita telah mengetahui bahwa 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Dengan demikian, 1 per 6 pi radian sama dengan 30 derajat. Dengan memanfaatkan identitas trigonometri, kita dapat menentukan nilai dari sinus negatif 1 per 6 pi radian dan kosinus negatif 1 per 6 pi radian dengan cara sebagai berikut. Diketahui, sinus negatif alfa sama dengan negatif sinus alfa, sehingga dapat kita peroleh sinus negatif 1 per 6 pi radian sama dengan negatif sinus 1 per 6 pi radian sama dengan negatif sinus 30 derajat sama dengan negatif 1 per 2. Diketahui kosinus negatif alfa sama dengan kosinus alfa, sehingga dapat kita peroleh kosinus negatif 1 per 6 pi radian sama dengan kosinus 1 per 6 pi radian sama dengan kosinus 30 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3. Fungsi ganjil dan genap dalam trigonometri. Sinus dapat dinyatakan dalam suatu fungsi dengan nilai masukannya atau X adalah besar sudut dari fungsi sinus tersebut yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Sinus negatif X sama dengan negatif sinus X. Fungsi f negatif x sama dengan negatif fungsi fx. Fungsi-fungsi trigonometri yang memiliki sifat seperti ini disebut sebagai fungsi ganjil. Istilah ganjil dipilih berdasarkan pengamatan bahwa sifat ini akan berlaku pula untuk fungsi fx sama dengan x pangkat n, dengan n adalah bilangan ganjil, di mana masukan yang bernilai negatif akan menghasilkan nilai yang negatif. Di sisi lain, setiap masukan x, fungsi fx sama dengan kosinus x akan memenuhi persamaan sebagai berikut. Kosinus negatif x sama dengan kosinus x. Fungsi negatif x sama dengan fungsi fx. Fungsi-fungsi yang memenuhi sifat seperti ini disebut sebagai fungsi genap. Istilah genap dipilih dari pengamatan bahwa sifat ini akan berlaku pula untuk fungsi fx sama dengan x pangkat n, dengan n adalah bilangan genap, di mana masukan yang bernilai negatif akan menghasilkan nilai yang positif. Kesamaan dari fungsi kosinus. Jika sebarang sudut alfa memiliki persamaan beta sama dengan negatif alfa, akan diperoleh nilai kosinusnya sebagai berikut. Kosinus beta sama dengan kosinus negatif alfa sama dengan kosinus alfa. Ekuivalen kosinus beta sama dengan kosinus alfa. Jika alfa sama dengan 90 derajat dikurangi beta, persamaan tersebut berubah menjadi seperti berikut. Kosinus beta sama dengan sinus 90 derajat dikurangi beta. Karena kosinus beta sama dengan kosinus alfa dapat diubah menjadi seperti berikut. Kosinus alfa sama dengan sinus 90 derajat dikurangi beta. Karena beta sama dengan negatif alfa, dari persamaan tersebut dapat diubah menjadi seperti berikut. Kosinus alfa sama dengan sinus 90 derajat dikurangi negatif alfa.
Kosinus alfa sama dengan sinus 90 derajat ditambah alfa. Dengan demikian, kita mendapatkan hubungan baru yang terkait fungsi sinus dan kosinus, yaitu kosinus alfa sama dengan sinus 90 derajat ditambah alfa. Berdasarkan pembelajaran ini, dapat diperoleh beberapa identitas trigonometri sebagai berikut.